Ada sebuah perusahaan dalam bidang perikanan yang punya banyak pegawai. Hari itu bos ulang tahun. Wah, semuanya sibuk menyelesaikan pekerjaan supaya bisa segera pergi ke acara makan malam. Salah satu pegawai, katakan saja namanya Johnny, dia sedang memperbaiki sesuatu di dalam kontainer. Dan teman yang lain nggak tahu kalau Johnny ada di dalam kontainer. Maka ketika mereka semuanya bergegas untuk ke pesta ulang tahun bos, kontainer itu ditutup. Johnny berteriak minta dibuka, tetapi karena kebisingan suasana kerja maka orang tidak mendengarnya. Maka kontainer dikunci dan mereka pergi merayakan ulang tahun. Si Johnny mulai berpikir, aduh saya pasti mati, karena ini kontainer penyimpanan ikan. Betapa dinginnya, karena ini kontainer yang diperlengkapi dengan peralatan untuk mendinginkan supaya ikan-ikan tidak busuk. Maka si Johnny mulai memukul-mukul dinding kontainer sekuat tenaga. Dan kantor itu sudah kosong, semuanya sudah pergi. Si Johnny mulai mencari sesuatu untuk melindungi dirinya. Dia duduk di pojok dan menggigil ketakutan. Keesokan harinya, ketika mereka bekerja dan membuka kontainer, mereka menemukan bahwa Johnny sudah meninggal dalam posisi dia memegang lututnya, dan memang dia sepertinya mati kedinginan. Hasil otopsi juga menunjukkan kalau dia mati kedinginan. Yang menarik adalah bahwa sebenarnya kontainer itu aliran listriknya dicabut. Jadi sebenarnya mesin pendingin itu tidak bekerja. Kontainer itu tidak dingin. Tetapi Johnny mati kedinginan karena dia berpikir, dia sudah putus asa, dia menjadi semacam trauma, dia berpikir pasti mati, sehingga logikanya bahkan mungkin perasaannya seperti tidak bekerja. Maka tepatlah sebuah filosofi hidup yang mengatakan orang akan hidup selama masih ada harapan, dan orang mati karena putus asa. Betapa banyak hasil otopsi menunjukkan bahwa denyut jantung sudah berhenti atau orang sudah mati beberapa detik sebelum mobil itu berbenturan, bertabrakan. Jadi sudah mati dulu karena sakit jantung, dan baru tabrak, dan baru tubuhnya rusak. Itu pun juga ditemukan dalam beberapa kasus. Maka muncul sebuah peribahasa, orang mati karena putus asa, orang hidup karena punya pengharapan. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, janganlah buru-buru mengambil keputusan. Pasti gagal, pasti nggak akan berhasil, pasti mati, pasti celaka. Lalu kita mulai bereaksi negatif. Anda boleh hati-hati, tapi bukan berpikir pasti bangkrut, pasti gagal lagi, pasti celaka. Karena sesungguhnya apa yang diucapkan orang, apa yang dipikirkan, bahkan ada pepatah, yang kutakutkan itulah yang terjadi padaku. Karena itu orang-orang bijak memberi nasihat, jangan khawatir, tapi sebaliknya bersyukurlah, karena pengharapan membawa orang punya kehidupan. Mari kita inspirasi hidup kita hari ini untuk meraih sukses yang lebih besar, daya juang yang lebih kuat, untuk selalu punya pengharapan. Pengharapan membuat orang berjalan maju. Pengharapan membuat orang punya penantian. Pengharapan membuat orang lebih sabar. Pengharapan membuat orang lebih sukses dan bahagia. Salam dahsyat luar biasa.